Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ricky Sipahelut di video playlist belajar Scratch ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai XY grid ya. Jadi grid untuk penentuan nilai X dan Y. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya variabel, terus block set variabel, dan pick random. Nah, apa nih fungsinya ya? Jadi saya akan jelaskan sedikit mulai dari yang atas lah ya. Oke, jadi pick random ini ada di operator ya, warna hijau ya. Ini pick random. Nah, fungsinya apa? Jadi pick random ini berfungsi untuk memberikan nilai acak dari 1 sampai 10. Ini sesuai dengan isiannya. Kita bisa bikin saja misalnya 5 sampai 10 bisa. Contoh ya, ketika saya buat 5 sampai 10, maka nilai acak yang akan keluar adalah nilai dengan range atau apa ya? Jadi range-nya itu 5 sampai 10. Coba kita klik. Nah, 9, 6, 9, 8, 5, 8, 9, 7. Nah, ya. Jadi range-nya itu sampai dari 5 sampai 10. Kita bisa rubah lagi dari berapa? Dari 20 sampai berapa, sampai 100 ya, atau 20 sampai 25 sampai 30 lah ya, sampai 30. Kalau kita klik, nah 23, 30, 28. Jadi range atau jaraknya ini dari 20 sampai 30. Dia akan memilih angka-angka tersebut secara acak. Nah, itu kegunaannya. Nah, ini nanti kita akan gunakan nanti pada saat kita membuat game ya. Jadi tidak akan saya bahas di video kali ini. Nanti ketika penggunaannya nanti kita akan gunakan pas di pembuatan game-game sederhana. Nah, yang berikutnya di sini ada yang namanya variabel. Nah, apa sih variabel ini? Jadi variabel ini dia berfungsi untuk fungsinya untuk menampung nilai ya. Istilahnya kalau ember itu fungsinya bisa untuk menampung air, kita bisa isi menampung pasir, menampung apalagi, menampung barang-barang yang kecil, mainan ataupun apapun bisa ditampung oleh ember ya, apalagi kalau embernya ukuran besar. Nah, itu ember itu ibaratnya seperti variabel. Jadi variabel ini penampung nilai. Nah, ini variabel nilainya 0 ya. Kalau misalnya saya set nah, jadi variabel ini nilai 0. Nah, yang bawah ini adalah set variabel. Jadi set ini variabel ini namanya adalah my variable ya. Variabel ini namanya my variable. Nah, kita bisa ngeset tuh atau mengatur nilai variabel itu berapa ya. Contohnya misalnya di sini kita set variabelnya menjadi misalnya 10 ya, maka nilai variabel ini akan menjadi nilainya 10 kalau kita klik ya. Maka nilai variabel ini seharusnya nilainya 10. Nah ya, tadi karena kita belum eksekusi atau belum klik ya, jadi ketika kita udah set nih 10 nih, kita klik, maka variabelnya akan bernilai 10. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kasih variabelnya ini nilainya berapa? 30 kita klik ya, maka variabel ini nilainya 30 juga. Nah, kira-kira begitu ya.
3 buah blok program ini nanti akan kita gunakan nanti ketika membuat sebuah game sederhana. Nah, oke. Jadi dari ketiga ini kita bisa ngeset. Nah, variabel ini juga sebenarnya bisa diset menggunakan ini pick random ini. Jadi misalnya saya mau bikin variabel ini ya, variabel ini seperti tadi yang saya bilang bahwa variabel ini adalah penampung nilai ya, penampung nilai. Jadi dia bisa menampung nilai, selain nilai yang kita input, dia juga bisa menampung nilai dari pick random ini. Nilai berapa ya? Nilai range dari 20 sampai 30 ya. Kalau saya klik, nah, berapa sih nilai variabelnya sekarang? 22. Kalau saya klik lagi, berapa sih nilai variabelnya? 24. Nah, sekarang variabel ini adalah penampung nilai dari pick random karena sudah diset atau sudah diatur. Nah, kita bisa buat lagi variabel yang lain misalnya. Misalnya di sini saya buat variabel make a variabel. Di sini misalnya variabel namanya variabel A. Saya klik OK, variabel A. Lalu saya drag ke sini, saya buat lagi sebuah variabel B. Saya klik OK lagi, lalu saya drag and drop ke sini. Nah, ya. Dan satu lagi saya ingin buat satu variabel lagi namanya variabel hasil. Ya. Nah, variabel hasil. Nah, sekarang saya mau ngeset ya. Saya mau ngeset di sini set variabel A itu adalah 5. Lalu saya buat lagi set lagi variabel B itu adalah 5 ya. Lalu saya ingin membuat operator ya, membuat operatornya seperti ini. Nah, operator penjumlahan di mana A ditambah B ya, A ditambah B. Lalu di sini saya mau buat variabel dari set variabel hasil sama dengan A ditambah B. Nah, bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini. Nah, kira-kira variabel A ini adalah 5, variabel B adalah 5. Jadi saya punya 3 variabel ya, variabel A, variabel B, variabel hasil ya. Nah, variabel A memiliki nilai 5 karena di sini sudah di set variabel A atau atur variabel A untuk nilai 5. B memiliki nilai 5 juga ya, set variabel B nilainya 5. Nah, set variabel hasil itu adalah penjumlahan antara A dan B. Nah, kalau saya klik semua ini ya, maka hasil kira-kira berapa? Hasilnya adalah 10. Nah, itulah fungsinya dari variabel ya. Kalau misalnya saya ganti di sini nih, misalnya 5 tambah 10. Nah, dan saya aktifkan, maka variabelnya adalah hasilnya adalah 15. Nah, ya. Jadi itu fungsinya dari variabel. Oke. Nah, variabel ini akan dibutuhkan nanti ketika kita membuat proyek-proyek yang bisa dibilang sedikit lebih kompleks dari proyek-proyek sebelumnya. Oke, biar tidak panjang lebar, videonya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen-komen. Berikan pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.